Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Turki dan dunia. Ia adalah pendiri Republik Turki dan menjadi presiden pertama negara Turki. Ia memimpin transformasi Turki dari sisa-sisa Kesultanan Utsmaniyah menjadi negara republik modern yang sekuler. Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh yang cukup kompleks. Bagi banyak orang, ia adalah simbol modernitas, sekularisme, dan kemajuan. Namun, bagi yang lain, ia adalah figur yang dianggap memisahkan Turki dari akar Islam dan tradisi Utsmaniyahnya. Jadi, di sini kita akan mengupas perjalanan hidup Mustafa Kemal Atatürk hingga menjadi seorang tokoh besar dalam sejarah Turki dan juga dunia. Mustafa Kemal Atatürk lahir dengan nama Ali Riza Oğlu Mustafa, yang artinya Mustafa Putra Ali Riza. Mustafa lahir pada tahun 1881 di Salonika, Yunani, yang saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Ayahnya, Ali Riza Effendi, seorang pegawai pemerintah dan pedagang kayu. Sementara ibunya, Zubeyde Hanim, adalah seorang wanita religius dari keluarga petani. Semasa kecil, Mustafa didorong oleh sang ibu untuk pergi ke sekolah agama, sesuatu hal yang enggan dia lakukan. Ia lebih memilih arahan ayahnya yang menginginkannya mendapat pendidikan modern sehingga Mustafa dipindahkan ke sekolah di Salonika. Ketika usianya berusia 7 tahun, Mustafa harus kehilangan ayahnya karena meninggal. Dan ketika ia berusia 12 tahun, ia masuk sekolah militer di Salonika pada tahun 1893. Di sekolah menengah militer, salah satu gurunya menambahkan Kemal dalam namanya. Kemal sendiri berarti kesempurnaan, dan nama Kemal diberikan karena kecerdasan yang dimiliki oleh Mustafa Kemal. Dan pada tahun 1895, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah militer di Monastir, yang sekarang berada di wilayah Makedonia Utara. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Monastir, Mustafa Kemal memasuki sekolah militer di Istanbul pada bulan Maret 1899. Mustafa Kemal kemudian lulus dari Akademi Militer di Istanbul pada tahun 1902 dengan pangkat letnan. Ia kemudian terlibat aktif dalam kegiatan intelektual dan politik, terutama dalam mengkritik pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Mustafa Kemal melihat sistem pemerintahan Utsmaniyah yang berbasis pada feodalisme dan sentralisasi kekuasaan di tangan sultan sebagai penghambat kemajuan. Baginya, Kesultanan Utsmaniyah telah menjadi simbol kemunduran, korupsi, dan ketidakmampuan dalam menghadapi dunia modern. Ia juga menganggap bahwa Kesultanan Utsmaniyah sangat tertinggal dari negara-negara barat yang lainnya. Tetapi sayangnya Mustafa Kemal dan kelompoknya ketahuan menentang Kesultanan Utsmaniyah oleh seorang mata-mata. Kelompok tersebut kemudian dibubarkan dan para anggotanya ditugaskan ke daerah-daerah terpencil di Kekaisaran. Mustafa Kemal kemudian dikirim untuk bertugas di Angkatan Darat kelima di Damaskus. Dan pada bulan September 1907, Mustafa Kemal dinyatakan loyal dan dipindahkan ke Salonika. Pada tahun 1915, Mustafa Kemal dan pasukannya ditugaskan di Gallipoli untuk membantu pasukan Utsmaniyah dalam melawan sekutu. Mustafa Kemal dan pasukannya berhasil menahan pasukan sekutu dalam pertempuran Gallipoli. Berkat keberhasilannya ini, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dan ia memperoleh gelar Pasha yang merupakan gelar kehormatan untuk pria Turki. Setelah di Gallipoli, ia bertugas di front Kaukasus dan Suriah, tetapi tidak dapat mencegah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah dipaksa menandatangani Perjanjian Sevres, yang membagi wilayah Utsmaniyah di bawah kendali kekuatan sekutu, dan wilayah-wilayah Turki semakin mengecil karena perjanjian tersebut. Pada 19 Mei 1919, Mustafa Kemal memulai perjalanannya ke Samsun untuk mengorganisasi perlawanan nasional.
Ia kemudian membentuk Kongres Erzurum dan Kongres Sivas yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Turki. Pada 23 April 1920, Mustafa Kemal mendirikan Majelis Nasional Besar Turki di Ankara sebagai pusat pemerintahan sementara dan menolak otoritas Sultan di Istanbul. Mustafa Kemal kemudian memimpin pasukan Turki dalam melawan Yunani, Inggris, Prancis, dan Armenia dalam Perang Kemerdekaan Turki. Puncaknya adalah kemenangan di Pertempuran Sakarya dan Pertempuran Dumlupinar yang memastikan kemerdekaan Turki. Selain itu, Turki juga berhasil merebut kembali wilayah di Anatolia Timur melalui perjanjian dengan Soviet dan Armenia. Dalam perjanjian Lausanne, Turki diakui sebagai negara merdeka dengan perbatasan modernnya termasuk wilayah Anatolia dan wilayah Thrace Timur. Pada 1 November 1922, Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan oleh Majelis Nasional dan mengakhiri lebih dari 600 tahun kekuasaan Utsmaniyah. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki secara resmi diproklamasikan dengan Mustafa Kemal terpilih sebagai presiden pertama. Berkat perjuangannya dalam kemerdekaan Turki, ia kemudian digelari Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa atau Bapak Turki. Setelah menjadi presiden Turki, Mustafa Kemal menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan memodernisasi dan membangun Turki sebagai negara sekuler, nasionalis, dan progresif. Dalam reformasi politik, Kekhalifahan Utsmaniyah dihapuskan untuk menegaskan kedaulatan nasional Turki. Undang-undang sekularisme diterapkan untuk memisahkan urusan agama dari pemerintahan. Pada tahun 1926, Turki mengadopsi hukum sipil Swiss untuk menggantikan hukum Islam. Perubahan ini memberikan hak-hak baru terutama bagi perempuan, seperti hak dalam bercerai, warisan yang setara, dan larangan poligami. Perempuan juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sehingga sejak saat itu perempuan mulai terlibat dalam pemerintahan Turki. Perempuan di Turki juga diharuskan menggunakan pakaian ala barat dan diwajibkan bagi para pegawai pemerintahan untuk menggunakan rok yang pendek. Meskipun pada saat itu banyak negara-negara barat yang perempuannya masih menggunakan rok panjang. Selain itu, pakaian religius seperti hijab juga telah dilarang sejak saat itu. Dari segi sosial dan budaya, nasionalisme Turki ditekankan sebagai dasar negara. Bahasa Turki diperbaharui dengan menghilangkan alfabet Arab dan menggantinya dengan alfabet Latin. Al-Quran banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar mudah dimengerti. Dan yang paling radikal, azan diubah ke bahasa Turki, tetapi akhirnya kembali ke bahasa Arab pada tahun 1950-an. Dari segi pendidikan, banyak universitas dan lembaga penelitian modern didirikan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ekonomi di bawah Mustafa Kemal berbasis nasionalisme ekonomi. Banyak sektor ekonomi seperti perkereta-apian dinasionalisasi untuk memastikan kendali negara. Pembangunan pabrik-pabrik dan infrastruktur juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Kebijakan Atatürk ini berhasil mentransformasi Turki menjadi negara modern, sekuler, dan terintegrasi dengan dunia barat. Mustafa Kemal Atatürk sangat dicintai oleh rakyat Turki karena ia adalah arsitek utama Republik Turki modern. Atatürk sangat dihargai oleh rakyat Turki karena semangatnya untuk melindungi kemerdekaan dan kehormatan negara. Dan dari kalangan konservatif dan Islamis pun banyak yang menghormati dia. Justru kebencian terhadap Mustafa Kemal datang dari orang luar Turki, karena banyak orang yang menganggap Mustafa Kemal sebagai orang yang mengakhiri kekhalifahan, yang dianggap sebagai simbol pemersatu umat Islam global. Selain itu, kebijakan sekularisme yang ketat seperti pelarangan penggunaan pakaian religius di ruang publik dan penghapusan pendidikan agama di sekolah-sekolah dianggap oleh sebagian orang sebagai pengkhianatan terhadap warisan Islam dan tradisi lokal. Perdebatan tentang keyakinan agama Atatürk terus terjadi hingga saat ini.
Sumber-sumber menyatakan bahwa Mustafa Kemal memaknai agama dengan akal, sains, dan logika. Menurut Mustafa Kemal, masalahnya bukan di agama, tetapi mereka yang menggunakan agama untuk keuntungan mereka sendiri adalah hal yang menjijikan. Mustafa Kemal menentang situasi seperti itu dan tidak akan mengizinkannya. Menurut dia, mereka yang menggunakan agama dengan cara seperti itu telah membodohi rakyatnya. Ketahuilah bahwa apapun yang sesuai dengan alasan, logika, dan keuntungan serta kebutuhan orang-orang kita sama dengan Islam. Di sisi lain, Mustafa Kemal juga mengabarkan Islam sebagai agama orang Arab dalam karyanya sendiri yang berjudul Vatandaş İşin Medeni Birliği'dir oleh pandangannya yang kritis dan nasionalis. Setelah 15 tahun menjabat sebagai Presiden Turki, Mustafa Kemal Atatürk meninggal pada 10 November 1938 di Istanbul, Turki akibat penyakit sirosis hati. Ia kemudian dimakamkan di Mausoleum Anıtkabir di Ankara, yang kemudian menjadi simbol nasional Turki. Perjalanan hidup Mustafa Kemal Atatürk adalah cerita tentang seorang pemimpin visioner yang membawa Turki dari era kekaisaran menuju republik modern. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang perjalanan hidup Mustafa Kemal. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang seorang Mustafa Kemal Atatürk? Silahkan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video. See ya!